A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Kita bersyukur ya Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup. Asbahna ya Allah, sampai pagi ini memberikan kesempatan masih hidup, tapi bukan hidup dalam arti tanpa iman. Asbahna ala fitratil Islam ya Allah, alhamdulillah aku dalam keadaan Islam, agama fitrah. Ini harus kita lantunkan setiap saat, setiap pagi hari. Dan ketika sore hari, amsayna wa amsal mulkillah ya Allah, kami bersyukur ya Allah sampai petang ini. Inilah yang menyebabkan kita insya Allah sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, kami akan tambah. Kalian kufur, sungguhnya azab aku amatlah pedih. Kita mensyukuri apa? Mensyukuri nikmat hidup. Pagi-pagi kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah masih hidup nih, asbahna sampai pagi ini. Nanti petang hari, ya Allah alhamdulillah aku sampai petang ini. Ya. Jadi pagi, petang, terus kita berzikir. Maka itu kalau kita beli buku zikiran-zikiran, zikiran pagi dan petang, pagi dan kalau mensyukuri nikmat Allah. Jadi jangan sampai mensyukuri nikmat Allah nunggu ulang tahun setahun sekali ya. Sebagaimana budaya-budaya yang sekarang kita selalu lihat. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, dalam satu hari dari 24 jam, tentu kita harus punya ilmu waktu kapan saja yang mustajab. Waktu yang mahal lah, istilahnya yang paling mahal. Rata-rata sudah tahu semua, di antaranya adalah sepertiga malam akhir. Sepertiga malam akhir. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di dalam surat Dzariyat, surat 51, karakteristik penghuni surga yaitu orang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Itu adalah orang bertakwa dalam surga, di antaranya adalah beristighfar sebelum azan. Nanti kita bahas sampai sana ya, insyaallah. Jadi mudah-mudahan kita selalu beristighfar sebelum azan subuh di waktu yang sepertiga malam akhir. Nah, dalam satu minggu nanti ada lagi waktu yang mahal, yaitu hari Jumat. Ini mahal nih di Indonesia pas habis asar ya. Jadi mahal sekali. Kenapa? Habis asar sampai menjelang maghrib. Yang sakit berdoalah, itu waktu yang mustajab. Jadi dalam satu tahun ada nanti waktu-waktu yang mustajab terlepas yang haji, diantaranya adalah Lailatul Qadar. Kita bersyukur pada hari ini kita sudah sampai hari Jumat ya, dan kita sampai Lailatul Qadar, ini kesempatan emas. Mati-matian kita betul-betul berjuang mati-matian untuk meraih Lailatul Qadar ya. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, saya akan memberikan ilustrasi dulu ya, yang sederhana-sederhana saja. Karena pada pagi ini ya mungkin di New York karena antara azan dan kita hari ini nge-zoom cukup waktunya, ada spare waktu. Mungkin tidak banyak yang tidur, istirahat karena ngejar Lailatul Qadar, wajar ya. Jadi kalau pagi hari mungkin mengejar Lailatul Qadar, jadi pagi hari ngantuk gitu. Tidak apa-apa, nggak masalah. Kalau di Indonesia mungkin sore hari mungkin banyak yang ikut ya. Sekarang saya akan kasih ilustrasi bagaimana kita dalam beribadah pada malam-malam Lailatul Qadar ataupun pada hari-hari seperti ini ya, yang sangat mahal. Ilustrasinya begini. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan apakah sama orang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Ini redaksi Al-Qur'anul Karim. Jawabannya tentu berbeda. Orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui gitu. Dalam kehidupan dunia nyata, dalam kehidupan duniawi, kita lihat orang punya ilmu, income-nya lebih besar daripada orang yang tidak punya ilmu. Ya. Ilmu apa saja, ilmu itu enggak harus tingkatan sekolah, SD, SMP, SMA, S1, S2, dan. Ilmu apa saja, mungkin orang ini tidak tamat SMA saja, kuliah juga enggak pernah.
Tapi Masya Allah, income-nya besar. Dia punya perusahaan ini, punya perusahaan ini. Padahal hanya sekolah SMA gitu. Kenapa? Karena dia punya ilmu bagaimana dia memanage keuangan, bagaimana dia bisa mengatur sebuah perusahaan walaupun hanya level SMA. Mungkin bisa mengalahkan yang S2 dan seterusnya. Yang penting ilmu, apapun namanya ilmu. Yang gampang saja mungkin ya. Seorang yang bukan berarti saya underestimate terhadap predikat tertentu dalam pekerjaan ya, bukan, nauzubillah. Karena itu tukang parkir, income-nya terbatas dibanding seorang dokter, seorang arsitek yang menggambar rumah, menggambar apa gitu. Ada sebagai konsultan, konsultan bangunan, jelas income-nya lebih besar daripada seorang tukang parkir. Kenapa? Yang membedakan income adalah ilmu. Saya rasa ini kita sepakat ya. Di dunia ini kita butuh ilmu, di akhirat juga butuh ilmu. Ilmu dunia dan ilmu akhirat harus kita kejar. Sehingga kita bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Gitu kan. Apalagi dunia ini adalah Allah yang mencipta. Ketika Allah SWT mencipta bumi ini, maka kita harus memegang bumi ini. Di tangan kita, bukan di hati kita. Kalau di hati adalah Allah, ya, di tangan kita. Maka itu, sekarang bagaimana kita bisa beribadah dengan ilmu sehingga income kita lebih besar daripada orang yang tidak berilmu. Banyak orang, apalagi kalau sudah ke tanah suci ya, tanah suci kadang-kadang mereka ibadah umroh haji, tapi dia tidak tahu mana ibadah-ibadah yang dahsyat. Ya. Kalau kita pikirkan, mungkin orang yang jadi kuli dia macul, wah gitu kan. Tenaganya habis, waktunya habis, income-nya sedikit dibanding seorang dokter yang membuat resep. Income-nya beda. Padahal hitungan detik bikin resep, tulis, nih, mungkin bisa 100.000, mungkin ada yang 200.000, mungkin ada yang 300.000. Income-nya berbeda karena beda ilmu. Redaksi Al-Quran, apakah sama orang punya ilmu dan tidak punya ilmu? Itu jawabannya tidak. Nah tadi waktu sedikit, tidak butuh berkeringat, terik matahari, dia macul di pinggir jalan, tidak. Income-nya besar. Ibadah apa yang waktunya sedikit, income-nya besar, pahalanya besar. Itu juga harus kita punya ilmu. Ya. Jangan sampai kita tidak punya ilmu. Oleh karenanya kita banyak menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu dari banyak sumber. Jangan satu sumber nanti bisa mengarahkan kepada kesesatan. Kesesatan itu bermacam-macam ya, bentuknya bermacam-macam. Ataupun kefanatikan. Dia tidak sesat mungkin tapi fanatik. Tidak sesat insya Allah, mudah-mudahan kita masih dalam frame yang benar. Tapi fanatik sehingga terjadilah perpecahan antara satu dengan yang lain. Mengkultuskan dan mendewakan gurunya. Seakan-akan dia paling benar, yang lainnya salah. Gitu kan. Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Maka itu kita buka wawasan, kita belajar lagi. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, pada malam-malam yang mahal ini, Lailatul Qadar, kita sudah mengkaji kemarin. Bagaimana Allah SWT memberikan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, kami turunkan pada malam kemuliaan ini apa? Al-Quran, kemuliaan dengan Al-Quran. Maka itu pada malam Lailatul Qadar jangan lepas Al-Quran, membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, Pak Ustadz, ini saya baca terjemahannya apa Arabnya? Baca Arabnya. Semuanya ibadah gitu kan. Oh, tapi kan yang penting maknanya bukan. Arabnya itu adalah mukjizat. Setiap hurufnya itu dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Disitulah butuhnya ilmu. Alif lam mim, bukan alif itu 1, lam itu 1, mim itu 1, tapi alif itu 10, lam itu 10, mim itu 10. Bismillah, bismi, alif, lam, ha. Udah. 70 tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf itu? Dikalikan 10. Kalau Allah maha sayang, gitu kan, diberikan yang 1 dikalikan 10. Man ja'a bil hasanah falahu asyram salihah. Berbuat baik 1 dilipat kali gandakan 1. Man ja'a bil hasanah wa man ja'a bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha. Kalau Anda berbuat jelek, nauzubillah, berbuat keburukan 1, maka dia mendapatkan balasan cuma 1. Kalau dosa ya, tapi kalau kebaikan dia berbuat 1, dia dikalikan 10. Bahkan yang awal-awal Ramadan saya terangkan, dilipat kali gandakan sampai 700. Masya Allah. Luar biasa.
illa siyam, kecuali puasa, kata Allah Azza wa Jalla. Kenapa puasa lebih dari itu urusan aku, karena aku hambaku ibadah karena aku, dan seterusnya. Ini dahsyatnya ibadah puasa. Maka itu kita tetap membaca ayat Al-Qur'annya tuh. Ini adalah kemuliaan dengan Al-Quran. Maka kita akan dimuliakan dengan Al-Quranul Karim. Baca Arabnya, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti pemahamannya boleh Anda baca. Nah, untuk sekarang ini, lebih baik Anda membaca Arabnya aja, biar sebanyak mungkin. Pendalamannya mungkin untuk sekarang ini dipending dulu sebentar. Kita biar fokus dalam yang disebut dengan ibadah mahdhah, yang sakral dulu, yang sakral. Nah, ini penting untuk kita. Bukan berarti menafikan dan melupakan, meniadakan terjemahannya. Tidak, kita harus mengerti. Maka itu sebetulnya mempelajari bahasa Arab itu penting ketika kita sholat, kita rasakan dialog karena kita mengerti bahasa Arab. Kendati pun demikian kita bisa dengan bahasa diterjemahkan, oh terjemahannya ini, oh terjemahannya ini. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini penting ya. Kenapa kemuliaan Ramadan Lailatul Qadar itu dengan Ramadan secara utuh, dengan apa? Dengan Al-Quran. Maka kita harus dekat dengan Al-Quran. Tapi bukan berarti kita membaca terus tanpa zikiran-zikiran yang lain. Rasulullah SAW mengajak kita untuk berzikir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada lagi dalam hadis yang lain, sama-sama hadis, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Maha Pemurah ya Allah, dan Engkau mencintai orang-orang yang selalu minta maaf, minta ampunan. Maka ampunilah aku ya Allah, maafkanlah aku. Kira-kira gitu ya. Ini terjemahannya. Rasulullah disuruh paling banyak berzikir itu, kita disuruh paling banyak berzikir itu sebanyak mungkin. Nah, berarti kita punya ilmu nih. Punya ilmu yang luar biasa. Karena begini Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Pada hari-hari terakhir Ramadan ini yang kita bidik adalah atqu minan nar, kebebasan dari api neraka, bebas, dilepaskan dari api neraka. Bahkan bukan hanya 10 malam akhir, setiap malam Allah SWT membebaskan hamba-hambanya yang sudah tercatat dia masuk neraka karena perbuatan dosanya, dan diampuni dan ditarik sehingga dia tidak dimasukkan ke api neraka. Ini penting. Makanya kita Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita mencoba untuk menuntut ilmu. Terus zikiran-zikiran apalagi sangat banyak sekali. Nanti kita akan terangkan zikiran-zikiran itu. Ya. Dengan Lailatul Qadar ini kemarin kita sudah bahas, ya, ataupun tadi pagi berarti, kemarin sore kalau di waktu New York ataupun waktu Indonesia pagi hari subuh tadi, betapa dahsyatnya dalam Lailatul Qadar itu ada satu hari yang dirahasiakan oleh Allah, entah digenap, entah diganjil, itu mendapatkan pahala lebih dari 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan. Seakan-akan kita ibadah dalam 1000 bulan. 83 tahun lebih. Allahu Akbar. Masya Allah. Maka kita kejar ini kesempatan emas. Anda ngejar dunia mati-matian, begadang mati-matian. Kemarin kita sudah kasih tahu ya. Saya nyetir mobil mati-matian. Kenapa? Karena saya cinta anak saya. Saya nyetir mati-matian, ngantuk-ngantuk, saya bertahan. Kenapa? Karena cinta orang tua saya kemarin ya. Saya nggak tidur. Waktu itu orang tua saya sakit. Ataupun waktu naik ambulan, saya nganterin ambulan dari Jawa Tengah, dari Tegal ke Jakarta. Setir. Allahu Akbar. Kenapa? Karena cinta orang tua. Saya pulang dari Vancouver, baru landing. Hari itu dari airport, Soekarno-Hatta langsung cus. Saya nyetir ke Jawa Timur. Padahal perjalanan dari Kanada, bukan dari Singapura, ke Kanada itu. Kenapa? Karena cinta kepada anak. Nah sekarang cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sejauh mana Anda cinta kepada Allah? Maka itu kemarin awal-awal Ramadan, puasa dan Al-Quran, dua ini minta kepada Allah. Ya Allah, hambaku ini kasih ampunan, kasih syafaat. Engkau kasih syafaat kepada aku kasih syafaat kepada Syafi'i ini, kasih syafaatnya. Karena aku yang menahan dia sehingga dia tidak makan, tidak minum. Dia menahan syahwatnya, ya Allah. Kata puasa. Sama kata-kata Al-Quran. Ya Allah, kasih syafaat untukku, aku berikan kepadanya. Karena Al-Quran memberikan syafaat dari Allah. Karena dia terkantuk-kantuk, dia tahan ngantuk.
ngantuk, ditahan. Mungkin ada yang ketiduran. Aduh, baca Quran lagi. Ya Allah, dia tahan malam hari baca Al-Quran, ditahan ngantuknya. Karena aku dia bertahan. Subhanallah. Maka mendapatkan syafaatnya. Kita kalau melihat Al-Quran, kita pandang Al-Quran, ya Allah, itu akan menemani saya di akhirat. Anda lihat suami Anda. Kalau Anda wafat, apakah dia akan menemani Anda di dalam kubur? Anak Anda, apakah dia akan menemani Anda dalam kubur? Harta Anda, harta yang bukan menemani, menyulitkan kita nanti di alam kubur. Harta sudah kita cari capek, sudah dapat, malah membebani kita. Nyarinya susah, capek setengah mati, pontang-panting, sudah dapat malah menyiksa kita. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin. Coba lihat Al-Quran, katakan dalam hati, inilah akan menolong saya. Dia akan menemani saya dalam kubur saya. Dia akan menemani saya di padang mahsyar. Dia akan berbicara membela saya. Dia akan membentak itu namanya tanah yang menghempit. Karena tanah itu akan menghempit. Maka itu dalam hadis, wasi' madkhalahu, ya Allah, lapangkanlah kuburnya. Berarti lapangkan artinya dalam keadaan sempit. Sempit. Walaupun orang soleh ya Rasulullah akan ada merasakan kesempitan di dalam kubur. Iya. Maka kemudian dilapangkan. Yang melapangkan siapa? Amal ibadah kita. Termasuk amal ibadah manusia yang lain. Kok manusia? Karena orang lain bisa mentransfer pahala. Nah, di sini perdebatannya. Karena ketika Anda belajar satu aliran, nggak ada tuh bid'ah. Transfer pahala, emangnya uang. Ya, beda pendapat enggak masalah, tetapi jangan menyalahkan orang lain. Anda tidak mau membaca Al-Quran untuk orang yang wafat, silahkan. Kalau saya baca. Kenapa? Lihat, sebagian mengatakan tidak dapat, sebagian dapat. Kalau menurut hemat saya, dapatlah. Loh, kalau nggak bisa transfer pahala, ngapain kita sholat jenazah? Allahu Akbar. Allah. Nanti ketika baca Al-Fatihah, kemudian baca salawat, kemudian baca yang ketiga ada Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi. Transfer pahala itu namanya. Kita lewat kuburan aja, assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bimulahikun. Salam sejahtera, kedamaian dari Allah untuk kalian, wahai orang-orang yang dikubur ini, dari orang-orang kalian beriman. Insya Allah kami akan kembali juga menyusul kalian. Hadis. Berarti sampai transfer. Kalau gitu ngapain doain? Kalau doanya nggak sampai, emang ngapain doain? Nah, ketika kita sholat Allahu Akbar, nanti ketika duduk tahiyat tasyahud, wa ala ibadikas sholihin. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ya Allah, segala kemuliaan, keagungan, kesucian milik Engkau semua ya Allah. Allah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kebahagiaan, keberkahan dari Allah. Warahmatullahi rahmat Allah wabarakatuh, dari berkat Allah untuk engkau. Ayuhan nabi, dan wahai nabi. Allah nabi. Assalamualaikum. Salam juga buat kami. Wa ala ibadillah sholihin, dan hamba-hamba Allah yang soleh. Berarti kita doain siapa? Hamba-hamba yang soleh juga. Iya, doain hamba-hamba yang soleh. Baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Siapa bilang, wa ala ibadikas sholihin al-ahya. Enggak begitu. Hamba-hamba engkau soleh yang masih hidup. Enggak. Orang yang soleh. Maka bisa kita transfer pahala. Kita mendoakan orang-orang yang soleh. Nah, disinilah ya kalau perbedaan pendapat enggak ada masalah lah ya. Ahmad Ibnu Hambal mengatakan bacaan Quran Anda sampai. Sedekah Anda untuk orang tua yang sudah wafat sampai. Semua sampai gitu kan. Semua perbuatan baik itu sampai. Perbedaan pendapat kita keep smiling. 2 senti ke atas, 2 senti ke atas. Biasakan mental kita merasa jangan-jangan dia lebih baik dari saya. Kan gitu. Jangan bersebalik ke saya ini lebih benar. Salah kamu. Ya, maka ada yang mengucap. Nah, ketika kita fanatik kepada golongan tertentu, aliran tertentu, sehingga kita menyalahkan orang lain. Jangan, gitu kan. Nah, ketika kita beribadah, ada yang membaca Al-Quran begini, ada yang zikir yang begini. Zikir apa-apa silahkan selama dia mengagungkan Allah dan minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang cinta Subhanahu wa taala, kita mencoba untuk selalu menggali lagi, ada apa di Lailatul Qadar? Ibadah apa yang paling baik ya? Sehingga kita bisa mempunyai wawasan yang banyak, gitu kan. Apakah Anda mau sholat tasbih? Silakan. Anda mau baca, biasanya kalau di Indonesia, di Jakarta, saya sholat tasbih. Anda mengatakan bidah? Silakan mengatakan bidah. Karena menurut kajian saya, banyak hadis-hadis menunjukkan itu adalah bukan hanya hadis hasan, tapi hadis sahih. Beda pendapat, tidak ada masalah. Gitu kan.
bertasbih, berzikir, apa saja harus punya ilmunya. Ya, kembali lagi Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ketika kita memahami amalan-amalan ini, Masya Allah, Subhanallah, luar biasa ternyata amalnya seperti ini. Ya. Bayangkan kita tidak punya ilmu, kadang-kala begadang, ya nggak punya ilmu, apa yang harus dilakukan nggak tahu. Gitu kan. Ya, yang penting zikir, zikir, zikir. Al-Qur'annya nggak dipegang. Ataupun Al-Quran tapi tidak ada zikiran yang banyak tentang Allahumma innaka afun karim dan seterusnya. Nah, zikiran itu adalah minta maaf, minta ampunan. Maka kita harus punya ilmu sayyidul istighfar. Harus punya ilmu sayyidul istighfar. Punya zikiran Nabi Yunus ataupun Dhunnun. Kita harus punya itu. Zikiran apalagi kita harus pelajari. Nah, maka itu kita dalam mendekatkan diri kita kepada Allah dengan berzikir apapun kita harus bisa melakukannya. Jangan sedikit-sedikit dilarang, sedikit dilarang, sedikit dilarang gitu. Enggak ya. Sampai nanti besoknya Lebaran yang disebut dengan malam Lailatul Aid, malam takbiran kalau di Indonesia. Itu zaman sekarang sudah beda dengan zaman-zaman dahulu. Kalau zaman dahulu, saya ingat sekali masih kecil kan, dikumpul pakai obor, Allahu Akbar, Allah. Apalagi dulu mungkin TV masih sedikit ya. Sekarang ada yang keliling takbiran jarang. Ya, semua nonton televisi semua. Sekarang TV udah kalah dengan HP. Gitu. Padahal pada malam-malam takbiran, barang siapa menghidupkan malam-malam takbiran dengan berzikir, maka hatinya akan percaya hidup di mana di saat manusia banyak yang hatinya mati. Masya Allah. Ya. Maka itu nanti saya harap juga di Masjid Al-Hikmah ini, kalau perlu di Zoom, kita kumpul semua di Zoom, kita berzikir, bertakbir bersama-sama, gitu kan. Karena kita nggak bisa kumpul, kan? Kalau bisa, gitu kan. Saya sudah ngomong Pak Yahya, setuju apa tidak Pak Dino, gitu kan. Kita harus punya terobosan, berzikir ya. Ada yang nggak setuju dengan berzikir jemaah, ya sudah, nggak usah menyalah-nyalahkan kita ya. Karena dalam hadis-hadis juga ada zikir berjamaah. Pakai dalil, kita juga pakai dalil. Anda pakai dalil, nah, maka itu dalil harus dibuka luas. Jangan hanya satu aliran saja. Sehingga Anda merasa paling benar, yang salah. Apalagi judgementnya adalah bid'ah neraka. Jangan Allah. Hati jadi kotor, astagfirullahaladzim. Hati menjadi kotor, jangan. Nauzubillah. Ya. Sekarang, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam Lailatul Qadar ini, malam kemuliaan, ingat, bagaimana manusia sebelum diciptakan apa kata-kata Allah. Inni ja'an fil ardi khalifah. Lihat redaksinya. Aku ini surat Al-Baqarah. Aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Khalifah di muka bumi. Dikompar sama malaikat. Qala ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Maka itu malaikat tuh pada minta ampun gara-gara perkataan ini. Mereka merasa bersalah. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk di muka bumi yang akan ada bikin kerusakan, pertumpahan darah, peperangan, saling membenci, bla 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 yang buruk-buruk. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuk. Lihat nih, dan kami sudah bertasbih, bertahmid. Maka ketika malam Lailatul Qadar banyaklah bertahmid. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ataupun subhanallah bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Nanti kita masuk ke sana hadis-hadisnya ya. Kita ini udah bertasbih, bertahmid, bertakdis. Itu tuh paling aku lebih tahu daripada kalian. Ini alam mana ta'lamun. Maka satu adalah bingung mana. Emang ada apa? Ditutup karena itu rahasia, nggak tahu ada apa. Emang seperti apa sih? Maka itu ketika manusia berkumpul sekarang, mereka berzikir pada malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikat waruh. Malaikat pada turun, termasuk ruh, yaitu apa? Jibril datang. Lihat, hai para malaikatku, lihat itu mereka berzikir bertasbih. Ada yang bertasbih dengan membaca Al-Quran, ada yang berzikir banyak. Semua berzikir. Subhanallah. Di rumahku, mereka tinggalkan rumahnya. Yang harusnya dia lebih cinta kepada rumahnya dari masjid, aku lebih cinta masjid, lebih cinta kepada Allah. Ditinggalkan istrinya, suaminya yang harusnya dia memeluk dan menikmati tidur bersama pasangannya, ditinggalkan berdoa. Maka itu Rasulullah syadda mi'zaruh, dia diikat sarungnya, itu maksudnya bahasa isyarat dia tidak berhubungan intim kepada dengan istrinya. Ibadah.
Subhanallah. Disinilah rahasia Allah SWT kepada malaikat dibuka. Lihat Tuhan. Dan mereka ibadah berat karena ada nafsu. Siang hari dia tidak makan, tidak minum. Malam hari dia terkantuk-kantuk, dia berzikir. Kalian tidak ada rasa itu. Sangat mudah buat kalian malaikat nih, mereka susah. Maka itu kenapa aku suruh Anda sujud li Adam. Fasajadu illa iblis. Mereka sujud kecuali iblis. Maka itu kita banyak bertasbih. Sekarang saya akan terangkan bagaimana zikiran-zikiran yang saya akan ajarkan pada hari ini insya Allah. Ya. Baik, Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, pelan-pelan mudah-mudahan kita mencoba untuk membaca zikiran-zikiran ini. Inilah hadis Rasul. Ini harus hafal, jangan sampai tidak hafal. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah Engkau Maha Pengampun, tuhibbul afwa. Kau mencintai orang yang minta ampunan, fa'fu anni, ampuni aku, maafkan aku. Hadis yang lain, jangan menyalahkan, please jangan menyalahkan. Belum apa-apa, ini tidak saya dapatkan. Anda sudah buka belum, gitu kan? Allahumma innaka afun karimun, ada tambahan. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Selama dalam satu frame yang benar, tidak benturan, maka jangan mengklaim ini bid'ah. Setiap tahun masalah karim ini jadi masalah. Ngapain menjadi masalah? Anda nggak mau pakai karim, ya udah nggak pakai karim. Kalau saya pakai karimun, gitu kan? Udah nggak masalah. Ya Allah Engkau Maha Pengampun, Pemaaf dan Maha Pemurah. Engkau memaafkan, mencintai orang-orang pemaaf, maka maafkanlah aku. Subhanallah. Ini harus hafal. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim. Bacalah, zikirlah sebanyak mungkin. Apalagi pada malam hari. Dari maghrib sampai terbenam, sampai terbit matahari. Kalau siang hari boleh baca berdiri duduk berbaring. Ini minta ampunan. Karena yang terpenting adalah bebas dari api neraka dengan cara apa? Ampunan. Kalau sudah ampunan, rahmat Allah akan datang, rezeki akan dimudahkan semua. Yang tadinya sakit pun diangkat penyakitnya oleh Allah. Karena kesengsaraan itu kadang-kala karena dosa-dosa kita. Dan yang kedua saya tidak akan mau bahas, kadang-kala kesengsaraan itu karena cinta Allah kepada kita. Kalau kita yang kedua bisa berbahaya. Contohnya kita, wah ini kenapa saya punya kesengsaraan, kesusahan. Oh karena cinta Allah kepada saya biar wajar. Padahal karena dosa na'udzubillah. Nah ini yang saya ingin ajarkan kepada bapak-bapak ibu mungkin sudah hafal semua. Sedul istighfar. Istighfar yang tertinggi. Banyaklah doa ini malam hari Lailatul Qadar. Saya akan bacakan bapak-bapak ibu-ibu mungkin sudah hafal semua. Ataupun sebagian yang pernah ikut jemaah saya, jemaah umroh ataupun haji ataupun kajian di masjid-masjid sudah saya ajarkan. Termasuk yang di New York ini. Walaupun tidak perlu harus di unmute, biarkan mute terus nggak masalah ya. Tapi bacalah sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت
A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bapak Ibu boleh direkam pakai voice note-nya pakai recording HP ya. Saya akan bacakan 2 kali lagi ya. Direkam bisa, kemudian foto ininya supaya hafal. Karena apa? Barang siapa membaca surah istighfar, kemudian dia wafat, jaminnya surga. Syaratnya hanya satu, dia baca penuh dengan ketulusan. Dia baca pagi hari, siang hari wafat, dijamin oleh Allah dia dapat surga. Husnul khatimah. Luar biasa. Surah istighfar bahasa Indonesia apa? Istighfar tertinggi, minta ampunan. Dia baca petang hari, sore hari, malam hari dia wafat, dijamin oleh Allah Azza wa Jalla dia akan masuk surga. Kenapa? Karena dia sudah minta ampunan saat itu. Syaratnya satu, betul-betul tulus dalam hati kita. Maka itu doa harus dengan hati yang paling dalam. Jangan sampai hanya lisan saja. Maka itu di dahsyat harus hafal. Perlu anak kita. Maka itu saya kasih tune lagunya supaya kita sesuai dengan tajwidnya, ya, panjang pendeknya. Silakan yang merekam. Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Jadi kita harus hafal ini. Selalu istighfar ini istighfar yang tertinggi, yang paling baik diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti tinggal diklik di Google banyak zikiran selalu istighfar. Kita harus punya ilmu dalam berzikir. Harus. Mengejar Lailatul Qadar juga harus punya ilmu. Saya tuh sedih ya. Ketika kita i'tikaf nih sampai subuh nih. Ini di Masjid Salam ya, di Jalan Patimuran. Kita berzikir tuh. Woi, sampai azan, sampai sahur. Kita makan. Dia pulang. Dia pulang. Yang penting sudah makan, ataupun enggak, saya nggak makan di sini, di rumahnya, pulang. Ini berarti orang ibadah tanpa ilmu. Dia ibadah sampai subuh, terus sholat subuhnya nggak berjamaah, kan sayang.
Karena sholat subuh berjemaah itu juga sama dengan sholat satu malam, bayangkan. Maka ketika Anda ngejar Lailatul Qadar butuh ilmu. Jangan sampai sholat subuh tinggal berjamaah. Jangan sampai sholat isya malam itu tidak berjamaah. Rugi. Kenapa? Barang siapa sholat isya berjamaah setengah malam dia seakan-akan sholat. Begitu, lihat hadis. Maka itu dengan ilmu. Ini kadang-kala orang, saya tidur dulu. Per jam 11 bangun. Baru sholat isya sendiri nih. Dia kagak sholat berjamaah. Baru zikir baca Quran. Habis mau di masjid sama-sama. Nanti ketika sahur, saya pulang dulu deh. Makan di rumah. Sholat subuh, tidur. Ini apa ini? Anda harus punya ilmu. Maka saya ingin sekali ibadah itu dengan ilmu. Jangan hanya yang penting itikaf di masjid ini kalau kondisi tidak lockdown. Ya, kalau kondisi lockdown ya beda lagi ya. Kita ini jangan sampai lepas itu sholat berjemaah, jangan sampai lepas. Kita tungguin ya udah suami istri sana di sini lockdown harus di rumah, ya udah nggak apa-apa. Ya udah sholat dulu, jangan sholat dulu, kita jemaah. Suami istri ya udah mas duluan lah sholat. Enggak, tunggu. Begitu caranya. Karena dia tidak punya ilmu. Sholat berjemaah isya itu Anda setengah malam sudah menang. Setengah malam itu seakan-akan Anda ibadah sholat terus. Nanti subuh, ini karena lockdown ya, tertutup semua. Ya sudah sholat subuh jangan sendiri-sendiri, udah sholat subuh sendiri-sendiri aja. Kita baru ngejar Lailatul Qadar, sholat subuh sendiri gimana? Sholat subuh berjemaah itu sama dengan sholat satu malam. Satu malam. Qobliyah subuh, yaitu 2 rakaat sholat sunnah fajar. Setelah azan subuh kita sholat 2 rakaat. Setelah azan subuh kita sholat 2. Itu sama dengan sholat satu malam. Jadi kalau sholat qobliyah subuh, terus sholat subuh berjemaah, sama dengan 2 malam, bayangkan. Itulah pentingnya ilmu. Jangan sampai ngejar Lailatul Qadar, sholat isyanya cendilian. Sholat subuhnya cendilian. Gitu. Sendirian. Gimana ceritanya? Maka itu ibadahlah dengan ilmu. Tapi kan saya nggak mungkin negor. Lu mau pulang Pak? Iya saya sholat di rumah aja lah. Ya mudah-mudahan berjemaah, jangan sampai, iya gampang lah itulah. Saya nggak mungkin negor terus. Maka itu belajar. Ngejar Lailatul Qadar jadi Ustaz gimana? Ya berjemaah pegang, jangan sampai lepas. Kalau perlu 5 waktu, selama Ramadan tidak boleh lepas 5 waktu itu. Nanti di luar Ramadan kita kebiasa sholat berjemaah. 27 kali lipat. Dahsyat. Hitung-hitungannya sudah pernah saya share dalam video-video betapa dahsyatnya sholat berjemaah. Maka itu kemarin kita sudah bahas tentang waktu. Tentang waktu ya, nih kemarin saya contoh ini. Kalau sudah bahas, ini kita lahir di sini, wafat di sini. Lahir di sini, wafat di sini. Ini modal namanya. Setiap orang pasti habis waktunya. Lafi khusrin wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, manusia dalam keadaan rugi. Insan itu sendiri. Di dalam keadaan rugi. Sendiri. Sampai sekarang di umur 50 tahun. Sana ini 100 tahun, berani gampang. 100 tahun, masih 50 tahun. Udah habis ini setengah. Udah 70 tahun, 80 tahun. Tinggal dikit lagi meninggal. Habis. Kurang dari modal namanya lafi khusrin, sungguh rugi. Illa, kecuali. Berarti untung. Illa ladzina amanu, kecuali orang beriman. Wa amilus sholihat. Bentuknya plural, jama. Yang tadi insan sendiri, singular, yaitu tunggal. Illa ladzina amanu, kecuali orang-orang. Berarti jama itu, berjemaah itu menyebabkan untung waktu. Untuk waktu. Subhanallah. Nah, ini kita hitung-hitungan saja ya. Maka itu pentingnya sholat berjemaah nih ya. Nah, ini whiteboard baru. Masya Allah, subhanallah. Seandainya si A, dia sholat berjemaah terus. Nah, kelihatan nih. Sholat berjemaah. 1 hari 5 kali. Betul? Subhanallah. Si kali 5 kali nih. Kali 27. Dalam 1 hari. Ya. 235. Betul nggak? 5 kali 27. 135. Si Z. 5 kali sholat kali sendirian. Dapatnya cuma 5.
Di dalam satu bulan ini dikali 30, betul nggak? 135 kali 30. Satu bulan tuh. Keluar berapa? Allahumma shalli Muhammad. Dikali 30. 1000, 4050. Kali 1 tahun. 4050. Betul nggak nih? Ini ini 1 hari. Ini kali 12. Ini kan ya kali 12 ini 1 bulan. Kali 12. Kalau enggak salah begitu ya. Itu enggak 5 kali 27. 1 kali sholat 27. 135. 135 1 hari 31 bulan. 1 tahun 48.000 kali 12. 48.600. Yang ini. Si Z sendirian terus. Sekarang 1 bulan. Kali 30. Ya. 30 hari maksud saya. Sekarang 30 hari 150 kali 12. 1.800, betul enggak? 150 kali 12. 1.800. Bayangkan, bedakan antara ini. Sholat berjemaah dalam 1 tahun. Si A dengan si B, si Z. Lihat ini. A dan Z. Hilang 1 tahun. Ke depan kan? Hilang 1 tahun. Hilang 1 tahun. Sama-sama hilang kan? Hilang 1 tahun. Hilang 1 tahun. Habis. Tapi si ini sholat berjemaah terus. A sholat berjemaah. Si Z tidak sholat berjemaah. Sama-sama hilang 1 tahun. Tapi bonusnya dia dapat 48.000 poin. Yang nggak berjamaah 1.800. Pertanyaannya bagaimana? Yang ini berapa tahunkah dia butuh mengejar ini? Ini dalam 1 tahun. 1 tahun dapat 1.800. Ini 1 tahun dapat 48.600. 1 tahun mendapatkan berapa? 48.600. Yang satu mendapatkan 1.800. Berarti 48.600 dibagi 1.800. Dia butuh berapa tahun? Anda tahu? Butuh balik lagi yang ini. Butuh 27 tahun. 27 tahun bedanya. 27 tahun. Si A, si B maju ke depan hilang setahun. Tapi si A, si Z hilang 1 tahun. Tapi si A mendapatkan bonus 27 tahun. 27 tahun. Itu baru 1 tahun. Kalau 2 tahun, ya 27 kali 2. 54 tahun. 54 tahun. Dalam 1 tahun, 2 tahun. 27 kali 2. 54 tahun. Berarti si A sholat berjamaah terus ya. Maaf. Sholat berjamaah terus ya. Kalau si A sholat berjamaah, selalu sholat berjamaah, dia bonusnya apa? 27 tahun. Kalau 2 tahun, 27 kali 2. 27 kali 2. Ya 54 tahun. Setengah abad lebih. Itu baru 2 tahun. Betapa dahsyatnya sholat berjamaah. Apalagi Lailatul Qadar. Jadi orang mau ngejar Lailatul Qadar tapi tidak sholat berjamaah, sholat isanya sendiri, sholat subuhnya sendiri, dia nggak punya ilmu. Nggak punya ilmu. Ini malam keberkahan. Kenapa? Dilipat kali gandakan, lebih dahsyat daripada ini. Dilipat. Maka itu innal insan sendiri singular, lafi khusrin dalam keadaan rugi. Illa kecuali orang-orang bentuknya jadi plural, jadi jamak. Kenapa? Berjemaah al-barakah ma'al jamaah, keberkahan itu selalu bersama jamaah.
tambah berkah. Sementara Lailatul Qadar adalah malam keberkahan. Ikat diri kita dengan berjemaah. Maka itu kenapa disuruh ke masjid, mencintai rumah Allah, kita bersama-sama ke sana, subhanallah. Tetapi kondisinya apabila tidak lockdown, kalau kondisi seperti ini, Allah menguji lagi, oke, nggak usah ke masjid, coba aku lihat siapa yang di rumah beriktikaf, juga tidak tuh. Bayangkan tidak. Maka itu bapak-bapak ibu butuh ilmu. Kalau Anda sholat subuh berjemaah sama dengan sholat 1 malam, sholat nggak berhenti. Sholat isya setengah malam Anda sholat. Dahsyat. Nah, butuh ilmu. Maka itu kita harus punya ilmu untuk mengejar Lailatul Qadar. Maka butuh belajar kita. Zikiran-zikiran apa? Anda istighfar. Iya, istighfar ada yang namanya sayyidul istighfar, istighfar yang tertinggi. Allahumma anta rabbi. Dihafal. Tadi direkam Anda dengerin aja. Pakai headset, aku masukin dengerin lagi. Allahumma anta rabbi. Dengarkan. Sambil nyuci piring ibu, la ilaha illa anta khalaqtani. Sambil masak, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika. Hafal. Berzikir. Subhanallah. Ya. Maka itu butuh ilmu. Kita lihat lagi, kita share screen lagi. Ya. Apalagi yang harus kita pelajari untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini adalah sayyidul istighfar. Kita lihat bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli Muhammad sebentar. Allahu akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berzikir ini termasuk Ismul A'zam. Kalimat yang panjang tapi masuk kasih Ismul A'zam. Enggak ngerti Ustaz, Ismul A'zam itu apa? Kan? Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, Ismul A'zam itu nama Allah yang paling agung. Asmaul Husna itu tidak terbatas. Tidak bisa dihitung Asmaul Husna. Loh, bukannya Asmaul Husna itu 99. Itu sebagian kecil saja. Tapi hadisnya itu 99. Maka itu belajar yang dalam. Ini terjemahnya, bahasa Indonesianya terbatas. Coba lihat redaksi bahasa Arabnya. Ini menunjukkan sebagian saja 99 Asmaul Husna. Sebentar. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya ilmu tentang doa dan berzikir. Di antaranya Ismul A'zam. Ismul A'zam itu nama-nama Allah yang paling agung, yang paling alhamdulillah. Yang paling agung, yang paling dicintai oleh Allah. Dalam hadis-hadis, barang siapa yang berzikir dengan Ismul A'zam, maka niscaya Allah akan mengabulkannya. Ismul A'zam bahasa Indonesia apa? Nama Allah yang paling agung, yang paling dahsyat, dan yang paling dicintai oleh Allah. Nah, kalau hamba Allah menyebut ini, Ismul A'zam apa saja? Nah, ini. Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad SAW lupa kapan Lailatul Qadar. Itu hadis begitu. Ismul A'zam pun demikian, dirahasiakan oleh Allah. Yang mana? Yang mana Ismul A'zam itu? Karena dua-duanya adalah rahasia Allah, hanya Allah yang tahu. Subhanallah. Nah, sekarang kita mencoba untuk cari dalil-dalil yang begitu banyak. Apa saja yang menyebabkan doa itu dikabul? Di antaranya Ismul A'zam yang kita hafal semua, insya Allah hafal. Nanti kita masuk sana, yaitu surat Al-Ikhlas. Maka nanti saya kasih zikiran surah Al-Ikhlas ya. Al-Ahad al-Fard as-Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kalimat panjang yang menjadi Ismul A'zam. Karena Ismul nama Allah. Al-Mannan. Badi'us samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram. Ya Hayyu ya Qayyum. Ini Ismul A'zam. Jadi nama-nama Allah yang paling agung itu harus kita punya. Nah, itulah saya kumpulkan nama-nama Allah yang paling agung. Hadis ini menunjukkan, Rasulullah SAW pernah berbicara, dia berdoa
dengan Ismul A'zam. Orang itu berdoa dengan Ismul A'zam. Masukin lagi hadisnya. Apalagi, dialog antara Rasulullah SAW dengan Aisyah. Engkau berdoa ini, untuk engkau akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wah, apa itu? Kumpulin lagi. Apa yang menyebabkan? Nah, diantaranya ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Barang siapa seorang muslim, tidaklah seorang muslim berdoa dengan kalimat ini, kalimat zunnun, ya, kecuali Allah mengabulkannya. Subhanallah. Maka ulama mengatakan, ini termasuk Ismul A'zam. Maka itu kita harus belajar tentang bagaimana doa-doa agar kita lebih dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kita berzikir ini ya, mau direkam silakan. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini bentuk istighfar. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang patut diagungkan, disucikan, dibesarkan, disembah kecuali Engkau, cuma Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Aku memang salah ya Allah, aku ini banyak dosa. Inni kuntu minaz zalimin. Aku banyak dosa ya Allah, begitu. Aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Banyaklah zikir. Saya sih mudah-mudahan kita sekali-sekali lah kumpul di Masjid Al-Hikmah, kita berzikir. Zikiran ini tuh kita biasakan berzikir, bareng-bareng kita berzikir, kita bimbing gitu kan. Jadi bukan hanya membaca Al-Quran, tapi zikiran yang kita harus bangun ini belum sampai level situ. Saya hanya baru mengajarkan Al-Qurannya. Ya. Zikiran apalagi ini butuh ilmu nih. Jadi ketika orang itu berdoa ini, doa banyak-banyak dimukadimai dengan beristighfar, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pak Chris, tolong di stop video. Lanjut ya. Kita masuk lagi hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita lihat lagi. Apakah zikiran-zikiran selain itu ada? Saya tidak tulis di sini. Di antaranya adalah yang Ismul A'zam adalah surat Ali Imran 26-27. Surat Ali Imran ayat 26-27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Minta Lailatul Qadar dengan zikiran ini, Masya Allah. Engkau yang memberikan siapapun yang engkau kendaki, yang engkau mencabut apapun yang engkau kendaki, Masya Allah, pakailah. Ini butuh ilmu, makanya itu harus dengan ilmu. Kita harus memperbanyak ilmu. Maka tadi Ismul A'zam apa saja Ustaz? Ya itu diantaranya. Nanti kita akan masuk ke sana ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak, insya Allah ya. Lihat, ada lagi zikiran apa lagi? Lihat, bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis, kalimatani khafifatani fil lisan, wa thaqilatani fil mizan, wa habibatan inda rahman. Ada dua kata-kata, dua kalimat yang sangat ringan di lidah, di dalam lisan kita. Tapi ketika ditimbang nanti beratnya luar biasa. Ketika akan ditimbang amal ibadah itu, beratnya. Dan sang wahabi batan yang Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah. Allah yang maha pengasih, sangat cinta, suka sekali. Ketika hambanya menyebut ini. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il-azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il-azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il-azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il-azim. Sebaik mungkin. Maha suci Allah.
Jadi bukan hanya malaikat bertasbih, nusabbihu bihamdika, kami bertasbih bertahmid, kita pun berzikir itu. Hai manusia, hai malaikat, lihat bawah tuh. Mereka bertasbih bertahmid sebagaimana Anda. Jadi bukan Anda aja wahai malaikat, subhanallah. Kita harus perbanyak ini. Bayangkan ini pahalanya luar biasa. Sedikit, singkat, tapi pahalanya luar biasa. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Saya ulangi. Ini biasa kita zikir ini. Ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim, subhanallah. Mohon maaf Ibu, di stop videonya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim, 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 subhanallah wa bihamdihi, dan seterusnya. Pak Kris, kalau ada yang agak mengganggu di remove aja Pak ya, supaya tidak pecah pikir apa konsentrasinya. Baik, ini zikiran yang sangat-sangat luar biasa, pahalanya luar biasa, ya, pahalanya luar biasa dan ringan di lisan. Ada lagi yang dari riwayat Aisyah, ini hadis riwayat Muslim. Nanti dilihat Bapak-bapak Ibu, hadis Rasulullah SAW mengatakan, karena Rasulullah SAW yaksuru biqauli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Aisyah, ini hadis sahih, bahwa Rasulullah paling banyak berzikir adalah subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ada istighfarnya, ada taubat. Lihat, subhanallah. Kalau tadi subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sekarang enggak. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Biasanya kan kita astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kan gitu. Nah, ini enggak di mukadimah dengan subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dari dua hadis ini saya gabung seperti ini, lihat, saya gabung hadisnya. Yang pertama adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang kedua hadisnya subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dua-dua hadis ini, zikiran ini saya gabung menjadi satu, jadilah seperti ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini penting buat kita ya. Jangan sampai kita berzikir tanpa ilmu. Ketika kita, ini zikiran dasar. Ada hadisnya. Jangan Anda salahkan. Tambah-tambahin. Yang benar ini nih, hadis Bukhari Muslim. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Udah. Dia nggak tahu ada hadis yang lain. Maka itu jangan memahami dengan pendekatan parsial. Lihat dalil-dalil yang lain. Kok pakai karim-karim? Ya, Anda nggak pakai karim nggak apa-apa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya sudah, nggak masalah. Yang penting jangan nyalahin. Toh tidak keluar dari frame. Dia juga punya dalil gitu kan. Keep smiling. Mampukah kita
tidak mempermasalahan yang kecil-kecil. Saya tuh kadang-kala sedih, ya. Nyala-nyalain orang seakan-akan dijago banget ilmunya. Wih, soalnya ini baru belajar paling berapa jam, hitungan jam. Kita yang puluhan tahun belajar nggak gitu-gitu amat gitu kan. Subhanallah, sampai Ahmad Ibnu Hambal, ulama besar, siapa yang nggak kenal Ahmad Ibnu Hambal, mengatakan Anda baca Al-Quran, niatkan untuk orang yang wafat, mau baca Al-Fatihah kayak, itu sampai kepada mau baca Yasin kayak, sampai kepada si mayit. Tiba-tiba Anda mengatakan itu bid'ah dan masuk neraka, gimana ceritanya? Apakah Anda lebih hebat daripada Ahmad Ibnu Hambal? Janganlah, jangan mudah menyalah-nyalahkan orang lain, apalagi ini punya dalil, dia juga punya dalil, semua punya dalil. Yang merasa paling benar, kemudian kita paling benar, guru kita paling benar. Selain guru saya, nggak ada punya ilmunya. Nggak benar semua. Yang paling benar di Indonesia, ustadznya ini. Yang lain nggak benar. Itu pernah dapat share seperti itu. Nauzubillah. Ya. Zikir apa lagi yang harus kita pahami, yang kita harus lakukan? Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, ini menambah ilmu ya, supaya kita dapat ilmu yang cukup. Saya akan membacakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya ini menjadi sebuah zikiran yang sehari-hari kita ya. Bukan hanya apalagi ketika hari-hari Lailatul Qadar. Ini saya akan cerita saja gitu kan. Ini pernah saya cerita. Inna Allah ba'atha rajulan ala sariyah wa kana yaqra li ashabi fi salati fa yakhtamu bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW mengutus ya kelompok pasukan perang gitu kan, namanya Sariyah gitu kan. Kelompok itu namanya kelompok yang mengutus seorang pada pasukan. Orang ini adalah yang dianggap Rasulullah pinter, hafalan Qur'annya banyak, bacanya bagus, pokoknya paling bagus lah untuk mengawangi sholat kelompok ini. Jadi oke, Anda perang. Dia membacanya bagus. Setelah baca Al-Fatihah dia selalu membaca Qul huwallahu ahad. Selalu begitu. Kemudian orang-orang pada komplain, ini sholat kok beda banget sama Nabi. Gitu. Datang pada Rasulullah. Ini orang ini dikit. Semua sholatnya al-ikhlas, al-ikhlas, al-ikhlas. Udah sholat. Jadi imam. Padahal imam itu yang nunjuk siapa? Rasulullah SAW. Jadi setiap rakaat kalau keluar suara, kalau kejaharan, kalau sir nggak kedengaran. Kalau dhalin amin, qul huwallahu ahad, Allahu samad, selalu gitu. Baru dimasuk surat, sana ini surah Al-Baqarah, ya oke. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu ahad. Maksud alif lam mim dzalika dipotong dulu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam dan seterusnya. Ataupun baca surah Al-Ikhlas, kemudian surat yang lain. Selalu begitu. Ini apa-apaan, datanglah orang-orang ini pada ngadu nih, pada lapor. Ini engkau tidak pernah ngajarkan kayak gini karena Rasulullah nggak pernah ngasih contoh. Ingat, Rasulullah tidak pernah ngasih contoh. Ini gimana ini? Oh iya benar. Pokoknya ya Rasulullah orang ini kalau kita nggak berani ngeritik. Kenapa? Dia itu utusan engkau yang paling pintar dia, yang paling banyak hafalan dia. Dia utusan engkau ya Rasulullah. Udah pilihan. Masa kita kritik? Tapi kita nggak pernah mendengar Rasulullah melakukan ini. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ingat itu. Maka itu jangan sampai sekali-sekali karena nggak ada contohnya haram bid'ah. Janganlah, jangan. Akhirnya Rasulullah manggil nih. Kenapa kamu berbuat kayak begini? Apa benar nih orang pada laporan ke saya, kamu tuh kalau sholat pasti baca Al-Ikhlas. Betul ya Rasulullah. Kenapa? Mungkin orang yang ngadu, yang lapor, yes, salahkan ente. Makanya ente jangan melakukan yang tidak pernah dicontohkan Nabi. Wah, kayak gitulah. Apa itu? Apa kata-kata sahabat nih? Ya Rasulullah, surat ini mengandung sifat cinta kasih sayang dan aku sangat mencintai ini. Subhanallah. Jadi dia sangat mencintai surat ini. Rasulullah mengatakan Allah pun akan mencintai engkau. Subhanallah. Dicinta dengan surat ini. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, engkau akan mendapatkan surga. Subhanallah. Makanya jangan gampang-gampang nuduh orang. Ini juga kisah yang lain. Hadis-hadis sahih yang saya katakan ini. Ini sama ini. Di daerah Masjid Kuba itu ada namanya Bani Salamah di sana kan. Setiap dia sholat pasti iftitahnya baca Al-Ikhlas lagi, Al-Ikhlas lagi, Al-Ikhlas lagi. Pas selesai baru surat yang lain. Kemudian dia selalu ikhlas mulu, setiap ikhlas lagi. Para sahabatnya apa-apaan nih? Semua pakai iftitahnya. Udah Al-Fatihah,
iftitahnya pakai dibuka lagi dengan Al-Ikhlas surat yang lain. Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas sama kayak gini, ngadu hampir mirip. Kenapa mereka ini bingung? Panggil oleh Rasulullah. Ini saya dapat aduan, laporan, Anda begini. Selalu tidak pernah melepaskan surat Al-Ikhlas. Kenapa? Jawab, ya Rasulullah, gitu kan. Karena aku sangat mencintai, aku tidak pernah lepas dari surah Al-Ikhlas. Rasulullah mengatakan cintaan kamu kepada Al-Ikhlas menyebabkan kamu masuk surga. Yang ngelapor mengatakan, ini kagak benar ternyata. Maka itu hati-hati Bapak-bapak Ibu, belajarlah dengan banyak guru. Jangan hanya satu guru sehingga Anda fanatik pada satu guru itu. Ini kisahnya ya, banyak. Ada lagi yang hadis yang lain. Ini tentang Al-Ikhlas. Rasulullah nanya, siapa yang mampu pada satu malam dia membaca Al-Quran sepertiga Al-Quran? Baca yang mampu? Bagaimana ya Rasulullah caranya gitu? Kita mah kagak bisa mampu sepertiga Al-Quran. Rasulullah mengatakan, bacalah surat Al-Ikhlas. Sungguhnya surat Al-Ikhlas itu sepertiga dari Al-Quran. Masya Allah. Hadis yang lain. Anna rajulan sama rajulan. Maksudnya seorang mendengar orang lain membaca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Terus zikir itu aja. Gitu kan. Kemudian dia datang, ya Rasul, kenapa? Masa orang-orang itu ngomong Al-Ikhlas lagi, Al-Ikhlas lagi, Al-Ikhlas lagi, Al-Ikhlas lagi. Dicerita, apaan itu? Dia ngeremehin surah Al-Ikhlas. Rasulullah SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi yang menggenggam jiwaku, maksudnya demi Allah, surat itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Subhanallah, ini hadis-hadis yang saya sajikan. Dari sini Bapak-bapak Ibu, kita berzikirlah dengan surah Al-Ikhlas. Ya. Jadi kan zikiran-zikiran, diantaranya dengan surah Al-Ikhlas. Berdiri, duduk, berbaring, Anda baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sambil nyapu nih. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu, subhanallah. Dalam hati Anda akan banyak isinya Allah. Akan melunturkan karat dalam hati kita. Karena ketika kita banyak berzikir, baca Al-Quran, Anda baca 3 kali Al-Ikhlas saja sudah satu Al-Quranul Karim. Al-Ikhlas 3 kali Al-Quran Karim. Maka tolong pada hari ini, please, ya, saya ingin sekali hari ini tolong ilmunya di-share. Jangan hanya buat diri Anda. Nanti kan ada di YouTube, ada di Facebook. Anda share ke anak Anda, ini loh zikiran-zikiran diajarkan Rasulullah SAW. Ya. Saya tidak mengada-ngada, tapi ini ilmu. Jangan sampai, ini baru sebagian saja. Ya. Mudah-mudahan, saya harapkan juga nanti di Masjid Al-Hikmah kita kumpul yuk bareng-bareng. Saya pimpin zikir. Kenapa zikiran ini ada dasarnya semua? Ya. Jadi oleh karenanya kita harus dengan ilmu. Baca Al-Ikhlas, berdiri, duduk, berbaring. Saya pernah ini saya cerita lagi. Karena ini kisah nyata ya. Ini pernah saya ceritakan juga dalam episode Ramadan, entah Ramadan yang keberapa. Ketika saya di masjid, tiba-tiba ada bapak-bapak, Pak Arifin ingat saya nggak? Saya, oh iya. Aduh gimana ya, ingat-ingat enggak gitu. Ini berangkat ke Tanah Suci dengan ibu saya. Wah yang mana? Karena saya bawa jemaah itu dari tahun 92. Ya. Bawa bimbing jemaah itu dari tahun 92 sampai sekarang. Yang mana saya nggak tahu, nggak apa. Ini ibu saya yang udah tua itu pakai kursi roda. Ya Allah, yang pakai kursi roda banyak banget gitu kan. Akhirnya dia cerita, dia peluk saya, dia sangat rindu dengan saya. Ini bapak-bapak ya, meluk. Ibu meluk, gimana ceritanya. Meluk bapak. Wah, pokoknya senang sekali lah dia bertemu dengan saya. Saya kalau ingat ibu saya, ingat Pak Arif, gimana ceritanya, ingat ibunya udah meninggal, mungkin udah ber-80 tahun gitu ya. Waktu itu Pak Arifin cerita apa? Tentang surat Al-Ikhlas. Oh iya, kalau itu saya ingat, karena saya ingat, udah pakai buku saya tuh. Bapak-bapak ibu ini ceritanya nih, saya baca ya. Saya ini Arab gundul nih, kalau saya itu saya masih di Al-Azhar, apa saya lupa lah ya. Kisahnya begini, ada orang ketika dia meninggal dunia, yang ngurusin jenazahnya dari timur ke barat, para malaikat-malaikat. Rasulullah bertanya pada Jibril, ini apa yang dilakukan oleh orang ini? Sehingga begitu dahsyatnya para malaikat datang.
Dari timur ke barat tuh nggak ada batasnya tuh. Tentu kita sebagai manusia mengurus jenazahnya, memandikan, mengkafani, tetapi malaikat pun ikut bersamanya. Anda tahu, kata Jibril, dia berzikir al-ikhlas setiap saat berdiri, duduk, berbaring. Saya cerita ini waktu itu. Jadi Pak Arfan cerita kisah itu. Oh iya, ingat saya Pak. Kalau saya ingat, sebetulnya saya ingat ceritanya, tapi ibunya wajahnya kayak apa saya nggak ingat waktu itu. Setelah itu ibu saya nangis dan dia, ya Allah, aku ini sudah nggak bisa baca Quran, sudah tua seperti ini. Saya baru tobat ya, istilahnya mau dekat dengan Allah. Akhirnya dibaca Al-Ikhlas. Satu hari dia pernah hitung 5.000 kali Al-Ikhlas. Al-Ikhlas 5.000 kali. Saudara kandung saya Pak Ustadz ikut pengajian, ibu saya disalah-salahin. Bid'ah itu, Rasul tidak pernah melakukan hal itu. Itu bid'ah, sesat, neraka. Astagfirullah. Akhirnya saya ribut dengan saudara kandung saya. Bapak-bapak ibu, please, ketika Anda baru belajar sedikit, jangan mengagungkan Ustadz itu, belajar dari Ustadz-Ustadz yang lain. Sehingga Anda tidak menepuk darah saya paling pinter, menyalah-nyalahkan orang, baru belajar hitungan jam saja. Karena Ustadznya, ini yang paling benar, yang saya tidak pernah mendapatkan hadis yang lain. Ini yang, dia kan ngomong begitu. Selalu pendekatannya gitu. Bapak-bapak ibu, tidak ada hadis yang lain, dalil cuma ini. Akhirnya itu ditelan, ngomong kayaknya, nggak ada, cuma ini doang. Ini jiplak, copy paste, kopas doang. Padahal dia juga kagak mau jangan-jangan Ustadznya juga ngambil dari Ustadznya juga. Saya tidak akan dapatkan cuma ini tok gitu. Anda belajar seandainya sholat ala Nabi, kan ada tuh bukunya. Semua harus begini. Ini yang paling benar hadis. Yang lain tidak saya dapatkan. Iya menurut dia, coba Anda berangkat ke Libya, semua begini. Allah Akbar, semua begini. Tunisia begini, Allah Akbar. Ke Aljazair semua Allah. Ke Maroko itu mereka semua salah berapa juta manusia. Anda paham belajar paling benar banyak begini. Ini kadang-kala kita harus membuka wawasan kita dalam berilmu, bernuntut ilmu. Please, jangan fanatik kepada guru. Pokoknya selain kita adalah sesat. Astagfirullahaladzim. Apa Anda punya ilmu? Berapa tahun Anda belajar ilmu agama? Hanya gara-gara pendekatannya, seakan paling benar, akhirnya Anda ketelan, terbrainwash gitu. Ini cerita nih. Saudara kandung saya nyalakan ibu saya nangis gitu kan. Akhirnya dipakai bahasa Jawa, saya tidak ngerti. Bukan bahasanya, aku tahu yang penting aku gak ngerti. Yang penting aku pegang usaha arifin, dipegang zikir. Padahal kisah itu, ada orang yang meremehkan. Orang itu baca Al-Ikhlas mulu. Hei Nabi, itu orang Al-Ikhlas sampai di Rasulullah marah. Hei, demi yang menggenggam jiwaku, demi Allah. Sampai begitu. Sampai Rasulullah mengatakan, jangan remehin ente itu Al-Ikhlas. Gitu. Orang menggunakan Al-Ikhlas jangan main-main. Gitu. Baik Bapak-Bapak Ibu, kita harus beribadah itu dengan ilmu, jangan sampai tanpa ilmu. Jangan pakai adu argumentasi. Kalau ada orang dikit-dikit nyalahin saya nggak banyak debat, diem aja. Kenapa? Dia fanatik terhadap pemahamannya, pemikirannya gitu kan. Maka itu kita harus menuntut ilmu yang sebanyak-banyaknya. Saya rasa ini saja. Ya, udah mulai kering. Kalau Bapak-Bapak Ibu yang di Indonesia sudah dikit lagi azan maghrib. Ya insya Allah ya. Selamat berbuka puasa semuanya yang di Indonesia. Pak Kris, saya rasa ini saja dulu. Mudah-mudahan video ini bisa di-save dan banyak lagi zikiran-zikiran yang lain yang harus kita pelajari dari Rasulullah SAW. Pasti saya ada salah, ada khilaf, dan saya minta pada hari ini untuk berzikir sama-sama pada menit-menit yang terakhir ini, khususnya untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sakit. Kebetulan saudara saya, ya, Noldi Tamrin, dia kena kanker darah, ya, ini baru transfusi darah. Mungkin saudara-saudara kita yang ada di New York, masih Pak Todi dan yang lainnya, mungkin saya tidak sebut satu-satu. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya semua, sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan yang sudah wafat, mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya. Ya. Dan kita, anak-anak kita, keluarga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah. Dan yang lebih dahsyat lagi, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar sebagaimana janji Allah, khair min alfi syahr. Sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لك الحمد يا حنان يا منان يا بارئ السماوات والأرض
Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum. Lakal hamdu ya Allah. La ilaha illa antal ahadul fardus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nas'aluka bismikal azimil azam wa bismikal kabiril akbar. Ya hayy ya qayyum, ya rahman ya rahim, ya azim ya karim. Ya wadud ya dzal arsyil majid, ya mubdi ya mu'id, ya fa'al lima yurid. Nas'aluka binuri wajhika alladhi mala'a arkana arsyik wa biqudratika alladhi qadarta biha ala jami' khalqik. وبرحمتك الذي وسع كل شيء لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنا يا الله يا إله إلا أنت يا مغيث أغثنا يا الله لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت يا الله سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت يا الله سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa bapak ibu kami, keluarga kami, ya Allah. Dosa orang tua kami yang telah mendidik kami, membesarkan kami. Sayangilah kedua orang tua kami, ya Allah. Sebagaimana mereka telah menyayangi kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu, maghfirah-Mu, keberkahan-Mu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Rahmat yang luas bagi mereka yang telah wafat. Ya Allah, jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jinan. Ampunilah segala dosa-dosa mereka. Bagi mereka yang sakit dari saudara-saudara kami, angkat penyakitnya ya Allah. Engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu. La hawla wa la quwata illa billah. Ya man lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya man huwa ala kulli syai'in qadir. Nas'alullah azim rabbal arsyil azim an yashfiyahum. Ya rabbal arsyil azim. Ya rabbal arsyil azim. Ya rabbal arsyil azim. Nas'aluka ya Allah an yashfihum. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi. La shifa illa shifauka shifaan la yughadir saqaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah diri kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, keluarga kami, hamba-hamba-Mu yang bertakwa padamu. Jadikanlah mereka pelipur lara bagi kami baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Satukanlah kami ya Allah bersama hamba-Mu yang saleh dalam surga-Mu kelak. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami, keluarga kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami agar selalu berpegang teguh pada agama-Mu ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah jiwa kami sehingga kami selalu berzikir, selalu membaca kitab suci-Mu. Ya Allah, tidak ada satupun yang mampu membersihkan jiwa kecuali Engkau. Jadikanlah pada bulan Ramadan ini kami mendapatkan ya Allah keberkahan Ramadan ini. Jadikanlah diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, hamba-hamba-Mu yang menggapai ketakwaan. Jadikanlah diri kami, keluarga kami, anak-anak kami yang mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang dalam keadaan kesulitan, mudahkanlah. Bagi mereka yang dalam keadaan kesempitan, lapangkanlah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kabulkanlah doa kami semua, ya Allah. Satukanlah kami, keluarga kami dengan cinta kasih sayang Engkau, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan, wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد
Saya mohon maaf atas kesalahan kekhilafan saya. Yang di Indonesia selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan doa tadi dikabul karena hari Jumat pada sore hari. Ya. Dan ini menjelang iftar. Silakan saja ketika kalaupun belum buka, Anda banyak berdoa beristighfar. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustadz, apakah masih ada pertanyaan, Ustadz? Tanya jawab? Enggak ya? Oke. Kalau gitu saya berhenti aja Pak ya, langsung ya, stop. Belum tidur. Ya oke, saya stop.